India saya. Saya duduk Putra Heights, Putra Resident. Pada pagi hari yang cerah di awal bulan April, warga Malaysia dikejutkan oleh sebuah bencana besar yang mengguncang ketenangan mereka. Ledakan dahsyat yang berasal dari pipa gas milik Petronas di kawasan Putra Heights, Subang Jaya, mengguncang area sekitar dan menimbulkan kepanikan luar biasa. Dalam hitungan detik, kobaran api setinggi puluhan meter menjulang ke langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Kepulan asap hitam tebal menyelimuti langit, sementara suara siren ambulans dan mobil pemadam kebakaran saling bersahutan di kejauhan. Warga sekitar yang tengah menjalani aktivitas pagi hari langsung berhamburan keluar rumah, berusaha menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam. Beberapa orang yang berada di dekat lokasi kejadian mengaku merasakan getaran hebat seperti gempa bumi sebelum ledakan terjadi. Tak sedikit yang sempat mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka, memperlihatkan bola api raksasa yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Teriakan panik terdengar di mana-mana, sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kepanikan, tetapi juga melukai ratusan orang. Beberapa korban mengalami luka bakar serius akibat terkena percikan api, sementara yang lain mengalami sesak napas akibat menghirup asap beracun yang menyebar ke seluruh area. Para tenaga medis yang dikerahkan ke lokasi bekerja tanpa henti, berusaha menyelamatkan nyawa mereka yang terkena dampak langsung dari ledakan. Rumah sakit di sekitar lokasi kejadian langsung dipenuhi oleh korban yang membutuhkan perawatan segera. Selain korban manusia, kebakaran ini juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur dan properti di sekitar lokasi kejadian. Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat guncangan dan panas yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut. Kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi juga terbakar dan hanya menyisakan rangka yang menghitam. Pihak berwenang segera melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi, khawatir akan adanya ledakan susulan atau kemungkinan penyebaran api lebih luas. Petronas, sebagai perusahaan yang mengoperasikan pipa gas tersebut, segera mengambil tindakan darurat untuk mengendalikan situasi. Tim teknis mereka bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran untuk memutus aliran gas agar api tidak semakin membesar. Butuh waktu berjam-jam sebelum api akhirnya bisa dikendalikan sepenuhnya. Meski begitu, efek dari kebakaran ini akan terasa dalam jangka panjang, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Pemerintah Malaysia segera menggelar rapat darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil pasca insiden ini. Perdana Menteri turun langsung ke lokasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik dan memberikan jaminan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga. Bantuan darurat mulai disalurkan dalam bentuk tempat tinggal sementara, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban. Tak hanya itu, investigasi mendalam juga segera dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan ini. Para ahli keamanan industri dan energi dikerahkan untuk menyelidiki apakah insiden ini disebabkan oleh faktor teknis, kelalaian manusia, atau bahkan unsur sabotase. Masyarakat menuntut jawaban yang jelas, mengingat insiden ini bukan pertama kalinya terjadi di sektor energi Malaysia. Pertama sekali saya ingin memaklumkan dari short punya statement pada pagi ini untuk memaklumkan bahawa kejadian ini dikesan pada jam 8.10 pagi dan laporan polis kita terima daripada penduduk pada jam 8.20 pagi. 8.20 pagi dan kita telah mula deploy bersama-sama dengan Jabatan Bomba
untuk mengesan kedudukan yang sebenar dan insiden yang berlaku di kawasan Putra Heights ini. So itu yang pertama sekali, masa dan tempat, masa dan tempat. Seterusnya, keadaan yang kita lihat di sini adalah berkaitan dengan pipeline. Dan untuk makluman secara basic saya sebut di sini ada 3 pipeline di sini, iaitu yang berukuran 36 dan 30. So on technical spec kita further lepas kita investigation okey. Jadi apabila kita dapati itu sekarang ini keadaannya, punca kita belum dapat kenal pasti. Punca itu kita belum kenal pasti, masih dalam siasatan. Dan kita pada peringkat ini, keutamaan kita, prioriti kita adalah berkaitan dengan untuk menyelamat dahulu. Insiden kebakaran kat Putra Heights tu dah dapat perhatian senegara. Seramnya amat tengok saiz apinya tu. Ini video jarak jauh dan ini pula video daripada Ward Hospital Cyberjaya yang lebih kurang kita boleh kata perbandingan saiz. Nak tengok tinggi apinya tu. So persoalannya yang kita harus tanya sekarang, apa benda dah jadi ni? Sekitar 8.10 pagi pada 1 April 2025 ketika orang ramai tengah bersedia nak beraya kedua, tiba-tiba pintu mula bergoyang dan bumi mula bergegar kerana out of nowhere saluran gas Petronas kat Putra Heights tu menyambar. Dijangka 500 meter saluran tu disambar akibat kebocoran gas. 13 minit kemudian bomba dihubungi dan mulalah mereka bergegas daripada Shah Alam, Puchong, Subang Jaya, you name it, turun membawa kenderaan bertangki air bagai. Now penting kita clear the air kat sini. Saluran gas yang terbakar bukannya stesen minyak. Petronas tak bagi perkhidmatan stesen minyak sahaja, mereka ada banyak dalam industri mereka tu, dari upstream ke downstream. Gas adalah salah satunya. Dan bila dah terbakar macam ni, orang ramai pun dipindah keluar lah. Video ni bagi perspektif tentang kesan kebakaran teruk ni pada rumah, dengan bumbung sekitar rumah tu habis cair. Ini pula sekitar perumahan tak jauh daripada kejadian dan kelihatan macam zon perang pun ada. Dan kesan-kesannya kat kereta tu amatlah menyayatkan, lebih-lebih lagi ketika musim raya ni pula. Segala gambar ni bagi kita bayangkan betapa panasnya persekitaran sana tu. Teruk bahagian depan kereta ni cair dengan badan kereta tu clearly degraded. Ketika video ni dibuat, 33 orang disahkan tercedera. Sekitar kawasan tu pula ada 3 stesen minyak yang Petronas dah tutup buat sementara. Kepercayaan publik terhadap sistem keamanan infrastruktur gas pun mulai dipertanyakan. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh warga di sekitar lokasi kejadian, kebakaran ini juga memberikan efek domino terhadap perekonomian Malaysia. Dengan terganggunya pasokan gas, beberapa industri besar mulai merasakan dampaknya. Harga bahan bakar pun diperkirakan akan mengalami kenaikan, yang berpotensi membebani masyarakat luas. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan krisis energi yang dapat berdampak lebih luas. Masyarakat internasional turut memberikan perhatian terhadap kejadian ini. Beberapa negara menawarkan bantuan teknis dan tenaga ahli untuk membantu dalam proses investigasi dan pemulihan. Perusahaan-perusahaan energi di berbagai belahan dunia juga mulai mengevaluasi sistem keamanan mereka, belajar dari tragedi yang terjadi di Malaysia, agar tidak mengalami kejadian serupa. Di tengah situasi yang sulit ini, solidaritas masyarakat Malaysia terlihat begitu kuat. Organisasi kemanusiaan dan relawan dari berbagai daerah turun tangan untuk membantu para korban. Bantuan dalam bentuk donasi, tenaga, dan dukungan moral terus mengalir. Masjid-masjid dan balai desa dijadikan sebagai pusat pengungsian sementara, di mana para korban bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan medis. Namun, di balik semua upaya pemulihan ini, rasa trauma yang dialami oleh korban tidak bisa diabaikan. Banyak di antara mereka yang masih ketakutan setiap kali mendengar suara keras atau melihat kilatan api. Anak-anak yang menjadi saksi langsung kejadian ini mengalami ketakutan mendalam. Beberapa bahkan menunjukkan tanda-tanda gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Para psikolog dan pekerja sosial dikerahkan untuk memberikan dukungan mental bagi mereka yang terdampak. Sebagai langkah preventif, pemerintah Malaysia mulai mempertimbangkan untuk memperketat regulasi terkait infrastruktur energi. Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jaringan pipa gas di negara ini akan dilakukan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Standar keselamatan yang lebih ketat akan diterapkan.
dan sanksi berat akan diberikan kepada pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan prosedur keamanan. Bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam industri energi. Kejadian ini menunjukkan betapa besarnya risiko yang dihadapi jika standar keamanan tidak dipatuhi dengan ketat. Kini, masyarakat Malaysia berharap agar insiden ini bisa menjadi titik balik dalam meningkatkan keselamatan dan keandalan infrastruktur energi di negara mereka. Meskipun luka dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran ini begitu besar, semangat untuk bangkit tetap menyala. Para korban dan masyarakat Malaysia tidak ingin terus terpuruk dalam kesedihan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka, berharap masa depan yang lebih cerah menanti setelah tragedi ini. Ke depan, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah dan Petronas menangani dampak dari kejadian ini. Masyarakat berharap ada tindakan konkret yang bisa menjamin bahwa insiden serupa tidak akan terulang lagi. Kepercayaan publik harus dipulihkan, dan langkah-langkah pencegahan harus diimplementasikan dengan serius. Bencana ini mungkin telah meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya energi. Tragedi ini tidak boleh berlalu begitu saja tanpa perubahan yang berarti. Demi keselamatan dan kesejahteraan semua orang, Malaysia harus belajar dari kesalahan ini dan bergerak maju dengan langkah yang lebih baik dan lebih aman.